Yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan lain-lain. Ini perlu saya jelaskan benar bahwa kalau sudah dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, itu negara yang menyampaikan seperti ini, berarti yang melakukan adalah alat negara. Kalau ngambil sampel tahun 1965-66, ya ABRI dan umat Islam. Bayangin, prajurit TNI yang dulu membantai, kan, dari Hamka itu membunuh, maka harus kawal dia. Dan TNI sebagai garda terdepan melindungi rakyat dari pembantaian PKI waktu itu dan merentah tugas. Salah-salah, anjing lo TNI, lu pembunuh babi gua kok, lu pelanggaran HAM apa lo? Jadi TNI sekarang suruh mendampingi prajurit TNI. Ini pasti berbondong-bondong akan minta pensiun dini karena yang dimiliki oleh TNI hanya Satria, patriot, dan kebanggaan. Begitu itu hilang, selesai sudah. Jadi mungkin tidak lama lagi, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi akan terbentuk kelompok warga sebagai bangsawan. Ya, yang lainnya dianggap budak itu. Jadi kembali lagi kita pada zaman dahulu kala, kalau kita ada cerita-cerita Korea lah, apa ada bangsawan, ya ini akan muncul bangsawan baru. Warga itu adalah korban atau ahli waris dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia PKI dan keturunannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Sejak kurang lebih 26 Agustus 2022, saya selalu merenung apa sebenarnya yang akan terjadi ini. Karena saat itu Kepres 17 tahun 2002 dikeluarkan, yaitu untuk tim. Kemudian tim ini diberi waktu sampai dengan 31 Agustus 2022. Setelah itu tim ini melaporkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden menyatakan pernyataan. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Impres Presiden nomor 2 tahun 2023 dan bersamaan juga dikeluarkan Kepres 4 2023 tanggalnya sama 15 Maret. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya menyampaikan ini kepada para penulis di hadapan saya ini adalah karena kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, sehingga saya terpaksa bicara di sini, memaparkan kepada para panelis sekalian untuk mengoreksi saya, apakah yang saya sampaikan ini salah, benar, apakah saya ini takut jadi karena saya sudah mulai ujur gitu, takut mati atau bagaimana, sehingga bisa memberikan penjelasan kepada publik juga. Karena menurut pemikiran saya, bahwa ini adalah konsep gerakan komunis gaya baru di mana komunis raya dunia yang dimulai dengan mereka melakukan asymmetric warfare, di mana gerakan ini merupakan gerakan clandestine di mana menggalang kekuatan perlawanan rakyat dengan cara mencebar fitnah, opini-opini negatif, isu-isu sentimental, memprovokasi kekuatan civil society, mengatasnamakan kebenaran, keadilan, kesejahteraan untuk seluruh masyarakat dan akhirnya agar membenci pemerintahan khususnya Soeharto. Sehingga makin gencar lagi Soeharto otoriter, anti demokrasi, militeristik, bertangan besi, anti Islam, anak manis Amerika, kapitalis, anti kebebasan dan KKN secara masif terus menerus, sehingga muncullah peristiwa Malari, Marsinah, Tanjung Priuk, Dom Aceh, dan pelanggaran HAM dan lain sebagainya. Ternyata puncak dari asymmetric warfare ini adalah terjadinya reformasi dan jatuhnya pemerintah Orde Baru, yaitu Soeharto sebagai musuh utama PKI. Dan selanjutnya hasil pengamatan saya kurang lebih 6 tahun pada saat saya jadi Pangkostrat, saya tidak tahan, saya harus bicara. Padahal semua asisten saya, kepala staf saya, semuanya tidak merekomendasi saya bicara di UI. Karena selama ini belum pernah ada TNI yang bicara di sana. Tapi karena saya sudah tidak tahan, akhirnya saya harus berbicara. Pada saat itu 10 Maret 2014, saya bicara tentang proxy war. Sebenarnya singkatnya saja, proxy war itu adalah perang yang untuk membangun kekuatan sosial politik, social power dan politik power. Di mana pada saat saya di UI,
saya bertanya kepada mahasiswa, ada strata sarjana dan pasca sarjana waktu itu, ada kita 5.000-an. Apabila saudara-saudara menjadi presiden di suatu negara dan mendapat masukan dari para ahli semuanya bahwa 25 tahun yang akan datang negara kita ini akan rawan krisis pangan, energi, air, ekonomi. Dan negara Indonesia adalah suatu negara yang bisa menyelamatkan kita semuanya karena punya apa-apa semuanya ada di sana. Saya tanya, sebagai seorang presiden, kamu melihat Indonesia seperti ini, apa yang kamu lakukan terhadap Indonesia? Ada yang mengatakan serang, jajah dia, dan sebagainya. Tapi menarik, para mahasiswa-mahasiswi menyampaikan, saya akan melakukan investasi besar-besaran ke sana. Karena sumber daya alamnya luar biasa, sehingga saya akan bisa kuasai semuanya. Pemuda setempat pasti akan kalah dengan saya. Kemudian kita buat fakta-fakta perdagangan, sehingga semua kita atur, perdagangan bebas. Kemudian jadikan Indonesia yang kaya raya ini menjadi negara pasar. Kita jadikan pasar. Sampai ngomong, saya yakin di tubuhnya Pangkostrat minimal ada 3, bukan buatan Indonesia, buatan luar. Kemudian menyebarkan black campaign untuk produk-produk hasil bumi Indonesia, sawit dan lain sebagainya. Kemudian membeli undang-undang. Saya cut di situ, bagaimana caranya kau beli undang-undang? Jawabannya saya bilang aja, alah Pangkostrat pura-pura tidak tahu. Kita kan menggalang juga pengambil kebijakan dan legislatif. Di legislatif itu satu komisi kan nggak sampai 70 orang. Kalau saya sebar 2 miliar saja, saya masukkan undang-undang, nggak sulit. Mahasiswa menyatakan seperti ini. Sehingga apapun yang kita mau, legalitasnya ada lewat undang-undang. Kemudian hancurkan generasi mudanya dengan narkoba, hidup hedon, kemudian pesta-pesta dan sebagainya. Ciptakan konflik domestik sehingga konsentrasi pemerintah terbelah. Selanjutnya beli dan kuasai media massa, TV, koran dan sebagainya. Karena itu saya perlukan untuk membentukkan opini. Kemudian kuasai sarana informasi dan komunikasi strategis sehingga saya bisa mengetahui kalau pejabat-pejabat ngirim email, WhatsApp, SMS, saya bisa monitor apa yang dilakukan. Kemudian adu domba antar lembaga, khususnya TNI dan Polri. Kuasai TNI dan kerdilkan. Mengapa? Karena TNI adalah tiang utama untuk menjaga kedaulatan. Selalu dekat dengan rakyat. Maka harus saya kerdilkan dia, kemudian saya kurung dia. Kemudian ciptakan calon pemimpin boneka yang bisa kita atur. Bisa kita sekolahkan dulu kalau dia pintar. Tapi kalau tidak kita pintar, ya kita cari yang bodoh-bodoh tapi manut. Kemudian timbulkan konflik dan pecah belah partai serta kuasai. Yang tadinya partainya cuma kecil, kita buat banyak supaya tidak ada kekuatan satu yang besar. Kemudian jatuhkan citra Indonesia di mata internasional, jadikan Indonesia sebagai pasar narkoba, dan satu lagi, mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam. Maka Islam harus di-framing toleransi, intoleransi, dan radikal. Karena tidak bisa dilawan, harus dunia yang mengetuk Islam dengan cap tersebut. Kemudian ciptakan euforia di kampus agar mahasiswa meninggalkan kampus, tidak belajar, ketiadaan pesta narkoba, tawuran antar mahasiswa dan masyarakat. Ini semua yang dilakukan. Kemudian yang paling penting, susupkan para kader agen anak PKI ke dalam berbagai strata instansi, kementerian, partai, legislatif, ormas, ormas agama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, organisasi kemudaan, LSM, dan institusi negara untuk galang kekuatan politik dan rakyat serta bisa mengendalikan pemerintah. Hasilnya adalah ini, amandemen Undang Dasar 45 dan lahirnya Undang-Undang Pesanan, Prosi Yuridis, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang otonomi daerah, putusan MK Nomor 1 Tahun 2004 membolehkan anak-anak PKI, keturunan PKI berpolitik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pengelolaan migas, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang membuka ruang kerja sistem outsourcing dan sistem kotak, ini yang membuat buruh susah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan pilkada, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sehingga
Setiap BUMN punya anak cucu bahkan kalau perlu cicit, sehingga ada di semua daerah tempat bisnis dikuasai oleh BUMN. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, ekspansi pemodal asing yang bisa menggulung UMKM dan pengusaha lokal, menghilangkan pelajaran sejarah pemberontakan PKI tahun 48 dan 65 dalam sejarah di sekolah-sekolah. Kemudian mata pelajaran sejarah dan geografi dalam Sidiknas dihilangkan, sejarah dihilangkan, padahal Bung Karno mengatakan jas merah, jangan lupa-lupakan sejarah. Kemudian Kepres nomor 20 tahun 2015 tentang hari lahirnya Pancasila 1 Juni, yang itu adalah ide Bung Karno, Trisila yang akan menjadi Ekasila. Kemudian Undang-Undang 13 tahun 2019 tentang MD3, di mana ini semuanya di legislatif hanya dikuasai oleh ketua-ketua partai, seperti yang disampaikan oleh Bambang Pacul. Kemudian menunjuk langsung pejabat kepala daerah oleh Presiden dan Mendagri, benar-benar sangat melanggar itu, tapi dibuatnya undang-undang baru seolah itu legal. Dan hasil proxy war sama-sama kita rasakan kondisi Indonesia saat ini. Ini adalah hasil proxy war. Dan sekarang kita akan masuk kepada perang baru, Neo-Cortex War, di mana perang pemikiran dan narasi opini. Inilah yang saya takutkan, Neo-Cortex War. Inilah yang akan membuat sistem of civilization komunisme. Dengan lahirnya Kepres 17 tahun 2002 tentang pembentukan TPPHM berat, ini adalah bagian dari Neo-Cortex War, akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Presiden tanggal 11 Januari 2023, Impres nomor 2 tahun 2003, pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat, dan Kepres nomor 4 tahun 2023 tentang pembentukan tim pemantau PPHM non-judisial. 4 ini sangat luar biasa, yang banyak orang tidak tahu. Ini kepresnya, keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 tahun 2002 tentang pembentukan tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM asasi manusia berat masa lalu. Tetapi dasar dari kepres tersebut tidak memasukkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Padahal kalau berkaitan dengan pernyataan pelanggaran HAM berat berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, bahwa apabila kejadian atau peristiwanya terjadi sebelum diundang-undangkannya tahun Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, maka dilaksanakan dengan pengadilan ad hoc. Sengaja tidak dimasukkan dalam landasan, ada maksudnya, supaya dengan bebas menyatakan pelanggaran HAM berat. Tim TPHM sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sampai dengan tahun 2020. Padahal pada tanggal 23 Juli itu tahun 2012, Prof. Hafiz ya, itu Komnas HAM menyampaikan tentang temuan pelanggaran hak asasi manusia kepada Kejaksaan Tinggi dan ditolak oleh Kejaksaan Tinggi. Ditolak. Karena sangat premier baik kualitas maupun kuantitasnya. Ini. Waktu itu ketua timnya Nurholis Esa. Lemah secara kualitatif maupun kualitatif dan tidak memenuhi kriteria kebenaran sepenuhnya, dan samplingnya tak sepenuhnya representatif karena harus ada kriteria kebenaran sepenuhnya. Dan selanjutnya tim ini jumlahnya hanya 12 orang, waktunya hanya 126 hari kalau tidak salah, tetapi harus mengungkap analisa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu dengan latar belakang, sebab akibat, faktor pemicunya, identitas korban, dan dampak yang ditimbulkan. Sejak 26 Agustus sampai dengan 31 Desember, kalau saya hitung hanya 126 hari. 12 orang, dan harus mengungkap
pelanggaran HAM berat. 12 orang. Menghasilkan peristiwa pelanggaran HAM berat di berbagai peristiwa, ada 12 peristiwa. Dari tahun 1965, 66 sampai dengan tahun 2003. Luar biasa. 126 hari, 12 orang bekerja bisa. Ini kan aneh bin ajaib. Mungkin mereka semuanya yang punya ilmu bim salah bim. Ini pernyataan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya telah membaca dengan seksama laporan dari tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan saya sangat menyesalkan terjadinya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada yang pertama, peristiwa 1965-1966, dua, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, tiga, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, empat, peristiwa Rumah Gudong dan Pos Satis di Aceh 1989, yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, enam, peristiwa kerusuhan Mei 1998, tujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, delapan, peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998-1999, 9, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999, 10, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002, 11, peristiwa Wamena Papua di 2003, dan 12, peristiwa Jambu Kapok di Aceh. Saya menaruh simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Oleh karena itu, yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Dan saya minta kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, untuk mengawal upaya-upaya konkret pemerintah agar dua hal tersebut bisa terlaksana dengan baik. Semoga upaya ini menjadi langkah yang berarti bagi pemulihan luka sesama anak bangsa, guna memperkuat kerukunan nasional kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itulah pernyataan yang benar-benar sangat luar biasa dari tim yang 12 orang, 126 hari, dan bisa 12 peristiwa. Sekaligus Presiden menyimpulkan dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala negara Republik Indonesia, saya akan membagas sebagai kepala negara. Dalam ICC Court, pernyataan pelanggaran HAM berat itu harus ada dari Dewan Keamanan PBB.
Betul Pak Hafiz ya, Dewan Keamanan PBB. Bagi yang meratifikasi Statuta Roma 98. Bagi yang tidak, seperti Indonesia menggunakan hukum yang ada di Indonesia, yaitu harus persetujuan DPR. Baru membentuk tim ad hoc. Tetapi beliau sebagai kepala negara hanya mendengarkan 12 orang tadi. Sudah menyatakan terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dan menyatakan saya sangat menyesal terjadinya pelanggaran berat tersebut. Kemudian pemerintah berusaha memulihkan hak para korban secara adil bijaksana tanpa negasi yang penyelesaian judisial. Pelanggaran HAM berat ini agar publik semuanya tahu. Karena kalau tidak tahu, itu pelanggaran HAM berat biasa saja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, itu pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida, menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan cara membunuh yang mengakibatkan pemusnahan, pengungsian, perbudakan, pemerkosaan, dan lain-lain yang jelek. Dan juga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik, yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan lain-lain. Ini perlu saya jelaskan benar bahwa kalau sudah dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat, itu negara yang menyampaikan seperti ini berarti yang melakukan adalah alat negara. Kalau ngambil sampel tahun 1965-66, ya ABRI, Jadi Mudan dan umat Islam. Ini yang perlu dipahami bersama-sama. Luar biasa, Presiden sudah mengatakan seperti ini. Selanjutnya, berdasarkan pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 yang saya sampaikan tadi, Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Pertanyaannya adalah, mengapa Presiden dalam menerbitkan keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 tidak mengikuti logika undang-undang ini dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta pertimbangan DPR RI. Ini suatu konstitusi juga. Saya sebenarnya menyampaikan seperti ini sebagai seorang presiden kepala pemerintahan. Menurut saya, makanya saya bertanya nanti, ada Bung Refli Harun di sini. Selanjutnya, pengakuan dan penyesalan presiden tersebut memberi kesan dan pesan bahwa pelakunya adalah pihak ABRI yang saya sampaikan tadi, TNI dan Polri sebagai alat negara, dan korbannya adalah PKI. Pembenaran itu didasari oleh logika bahwa terdapat penyalahgunaan kekuatan bersenjata, abuse of power, dari TNI dan Polri terhadap PKI sebagai pihak yang lemah dan korban. Itu logika. Ini sangat luar biasa. Sebenarnya ini terbantahkan. Nanti Pak Ahlar Ngokong juga saya minta pendapatnya. Dari kesaksian sejarah betapa kejamnya PKI pada pemberontakan G30 PKI yang telah menculik, menyiksa, membunuh para ulama dan santri, ada refleks-refleksnya di mana-mana. Dan yang tragis, menculik, menyiksa dan membunuh sejumlah jenderal. Dan kemudian jenazahnya ditumpuk, dimasukkan secara paksa di dalam lubang buaya. Saya ingin sedikit menjelaskan siapa jenderal-jenderal itu. Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani adalah Panglima Angkatan Darat atau Kepala Staf Angkatan Darat sekarang ini. Perhatikan yang kedua, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat bidang administrasi, kalau sekarang asisten personil Kasat. Kemudian Mayor Jenderal Mas Tirto Diarmo Haryono, Deputi 3 Menteri Panglima bidang perencanaan dan pembinaan, asisten perencanaan. Kemudian Mayor Jenderal Siswondo Parman, asisten 1 Menteri Panglima, adalah asisten intelijen. Dan Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, asisten 4 Menteri Panglima di bidang logistik. Dan Brigadir Jenderal Stoyo Iswo Miharjo, Inspektur Kehakiman atau Editor Jenderal Angkatan Darat
yaitu seperti jaksanya kalau di sipil. Dan Kapten Pierre Tendian, ajudan dari Jenderal Ahmad Nasution. Sebenarnya Jenderal Nasution pun akan dibunuh. Jadi struktur di Angkatan Darat pimpinannya habis semuanya itu. Baik kasatnya, asistennya habis itu. Nggak ada pemimpin pada situ Angkatan Darat karena habis semuanya. Panglima, Menteri Pertahanan dan Keamanannya pun Jenderal Nasution harusnya habis juga. Pasukan sedang diprovokasi untuk ke perbatasan Malaysia semuanya. Ini luar biasa perencanaannya. Dan dengan menyatakan seperti itu, maka merubuhkan harkat martabat Tentara Nasional Indonesia dan Polri yang dapat mengganggu harmoni kehidupan sosial di masyarakat. Karena pada institusi telah melekat atribut sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, pembunuhan secara biadab, dan lain sebagainya yang saya jelaskan tadi. Mereka akan dikucilkan, diisolasi, bahkan dapat menjadi common enemy, musuh bersama, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional. Bayangkan kalau ini terjadi. Tulang punggung penjaga keamanan dan pertahanan lumpuh di sini. Kalau saya sebagai marketing sama aja, silakan sekarang saatnya Anda masuk ke Indonesia dengan langkah tegap sambil bernyanyi-nyanyi. Tidak ada perlawanan. Urgensi dikatakan bahwa negara untuk hadir merajuk kembali keretakan sosial antara umat Islam, PKI, TNI dan Polri, saya yakin itu sangat diperlukan. Tetapi setelah melewati proses waktu yang sangat panjang, harmoni dan ketentraman kehidupan sosial dan kedamaian sudah terwujud secara utuh dan alamiah. Tidak pernah terjadi ada ribut antara Islam dengan PKI atau antara dengan anak turunan PKI, nggak ada. Maka urgensi yang dikatakan Bapak Presiden sebagai kepala negara sudah tidak relevan lagi sekarang ini. Alasannya apa? Tentunya ada udang di balik batu. Selanjutnya, sedikit saya ulas bahwa sepanjang abad 20 terdapat 272 juta orang korban pelanggaran HAM berat. Dan 70% atau kurang lebih 196 juta jiwa dari jumlah itu dilakukan oleh rejim yang berhaluan politik komunis. Kita bisa lihat Cina, Vietnam, Kamboja, Korea Utara, dan sebagainya. Dan kalau di total sekitar 5.000 orang dibunuh setiap hari sepanjang abad ke-20 di negara-negara komunis. Dan dengan kesaksian sejarah ini, dengan corak politik PKI tentu bukanlah korban, tetapi ia juga pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu. Contoh gampangnya aja peristiwa 48, ada monumen Kresek, di mana tragedi di Madiun 48 jumlah korbannya 1920. Belum di tempat-tempat yang lainnya lagi. Ini. Kemudian pada pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 dinyatakan bahwa pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat. Saya ulangi lagi ini, bahwa telah terjadi pelanggaran mengatakan atas nama sebagai kepala negara. Sekarang itu tadi tentang ulasan saya tentang pernyataan Presiden. Sekarang kita masuk kepada yang inti, yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Ini menteri-menteri ada 19 kementerian, Panglima TNI dan Kepolisian. Kemudian Menteri Dalam Negeri menugaskan gubernur, bupati, wali kota menyusun rencana anggaran, nanti saya jelaskan lebih lanjut, dikeluarkan tanggal 15 Maret kemarin dan berlaku efektif pada tanggal tersebut. Impres nomor 2 tahun 2023, pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat, upaya negara untuk memenuhi hak korban. Dengarkan, hak korban atau ahli warisnya dan korban terdampak. Jadi ada 3 nih, ada korban, ada ahli warisnya, dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kalau PKI ya PKI-nya, ya anak cucunya, dan yang berdampak bisa organisasi sekitarnya. Ini ada maksud yang saya buat seperti ini. Kemudian ini kementerian yang tadi saya sampaikan, yang mendapatkan tugas dari instruksi Presiden. Kemudian perhatikan, Menteri Dalam Negeri untuk menugaskan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyusun perencanaan dan pengalokasian anggaran berupa program dan kegiatan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam melaksanakan rekomendasi tim PPHM di wilayahnya. Jadi saudara-saudara dimanapun Anda berada, Anda bayar pajak nanti, ya kan,
APBD-nya harus dikurangi untuk itu. Selanjutnya, Menteri Luar Negeri untuk meningkatkan diplomasi dengan dunia internasional terkait langkah pemerintah dalam penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Menteri Luar Negeri dengan duta besarnya menjelaskan bahwa benar telah terjadi pelanggaran berat di Indonesia seperti yang saya jelaskan tadi dampaknya. Dan pelakunya jelas, saya jelaskan tadi. Menteri Keuangan ini mengordinasikan kebijakan anggaran kementerian lembaga untuk melaksanakan rekomendasi tim PPAM dan memberikan prioritas beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban melalui lembaga pengelolaan dana pendidikan. Jadi yang katanya PKI tadi, anak cucunya dan yang berdampak, maka tidak usah memikirkan uang sekolah. Ada beasiswanya bahkan. Sudah sekolah dikasih duit lagi. Kemudian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan, ditegaskan lagi, beasiswa pendidikan bagi korban anak-anak korban. Kemudian memberikan bantuan perlengkapan atau peralatan kebudayaan dan memberikan bantuan fasilitas pendidikan. Kalau tidak punya tempat kos, disiapkan tempat kos. Luar biasa. Selanjutnya, Menteri Kesehatan memberikan prioritas bagi korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikasi medis. Jadi, dokter-dokter nanti begitu dia punya surat sakti bahwa saya keturunan PKI, maka harus memprioritaskan. Jadi dapat semacam VVIP lah. Menyediakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada korban untuk mendapatkan pelayanan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jam Sos Kesehatan. Jadi yang biasanya iuran, dia tidak iuran, sudah dapat langsung, gratis. Selanjutnya, Menteri Sosial untuk memberi bantuan dan atau rehabilitasi sosial, memberikan jaminan hari tua bagi korban atau ahli warisnya dan korban terdampak yang berusia lanjut. Jadi anak-anak keturunan PKI nggak usah khawatir, di PHK dia jaminan hari tuanya ada. Ini kayak hidup di surga ini, luar biasa. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan perbaikan atau pembangunan rumah. Bilang saya, dulu rumah saya dibakar Pak. Gimana mau nyari? Udah berapa puluh tahun yang lalu. Maka dibuatkan rumah, dibuatkan jalan. Petani yang lihat, buat irigasi nanti ada. Melakukan perbaikan pembangunan rumah, melakukan pembangunan memorial. Jadi lubang buaya nanti ditutup, dirubah tempat pembantaian PKI oleh ABRI. Semua, bahkan karena pelanggaran HAM itu menurut HAM itu dari di mana-mana dan pelakunya adalah ABRI, maka pasti ada mimpin. Yang memimpin adalah Letnan Jenderal Soeharto waktu itu. Tetapi siapa? Berdasarkan surat perintah 11 Maret yang memimpin adalah Presiden. Presiden pun tercap sebagai pelanggaran HAM berat, Presiden Soekarno. Maka tugas Menteri PU nanti adalah merubah Bandara Soekarno-Hatta menjadi Bandara Aidit Nyoto. Senayan, kan? Gelora Bung Karno dirubah Gelora Aidit. Memang kalau seperti ini. Ini dampaknya. Selanjutnya, Menteri Pertanian untuk mengadakan alat dan mesin pertanian. Jadi petani, saya sawah ya harus ada alat bajaknya, alat panennya, alat pengeringnya, dikasih gratis semuanya. Dan penyediaan benih bibit dan bibit hewan. Mau berternak ayam, minta bibit, dikasih bibit ayam. Kambing dikasih kambing, sapi dikasih bibit kambing. Ini perintah instruksi Presiden loh ini. Menteri harus melakukan itu. Jadi luar biasa enaknya. Menteri Badan Usaha Milik Negara mengkoordinasikan pemberian bantuan usaha melalui pemanfaatan dana corporate social responsibility dari Badan Usaha Milik Negara. Besar itu, besar. Dan ini dia yang paling penting. Ini dia yang paling penting. Menyediakan peluang kerja di Badan Usaha Milik Negara. Jadi nanti BUMN itu isinya adalah PKI, anak cucu PKI atau yang berdampak. Ini fakta ini menurut analisa saya. Maka saya bertanya kepada bapak-bapak yang ada di sini ini. Kemudian Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk memberikan fasilitas akses pembiayaan usaha. Kita usaha dikasih modal, perkara bangkrut, bilang Pak saya bangkrut, lu mau apa? Kalau dia ribut, lu pasti bukan anak PKI. Takut orang. Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan dukungan pendampingan sumber daya manusia. Bayangin, prajurit TNI yang dulu membantai, kan? Dari apa itu membunuh, maka harus kawal dia. Padahal TNI sebagai garda terdepan melindungi rakyat dari pembantaian PKI waktu itu dan merentah tugas. Salah-salah, anjing lo TNI, lu pembunuh babe gua kok, lu pelanggaran HAM apa lo? Jadi TNI sekarang suruh mendampingi.
prajurit TNI. Ini pasti berbondong-bondong akan minta pensiun dini. Karena yang dimiliki oleh TNI hanya kesatria, patriot, dan kebanggaan. Begitu itu hilang, selesai sudah. Memberikan dukungan dalam penyiapan dan pemanfaatan sarana prasarana, terutama di wilayah sulit akses sesuai dengan kondisi kebutuhan. Kalau saya bilang, Pak, tempat saya itu nggak ada jalan di sana, pinjam helikopter, harus kasih. Perintah kok ini, harus dikasih perintah. Kalau enggak, kamu pasti bukan PKI, kamu pembunuh. Kepala Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah-langkah kooperatif yang bertujuan mengamankan dan menjaga ketertiban masyarakat. Polisi pun sama. Jadi kalau dalam polisi itu tokoh PKI, ya kan, minta pengawalan TNI sama Polri, kewajiban itu menjaga. Itu menurut analisa saya. Nanti perlu dijelaskan lebih lanjut. Ketiga, pembiayaan untuk pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibebankan pada masing-masing kementerian lembaga dan pemerintah daerah sesuai tugas dan fungsinya. Jelas perintahnya. Keempat, Menteri Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua menyampaikan laporan pelaksanaan rekomendasi sesuai dengan instruksi Presiden paling sedikit 6 bulan sekali dalam setahun. Tahun laporan 2 kali ke Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Menteri harus melakukan, dikontrol terus. Dan ini dia, tanpa batas waktu, berarti seumur hidup. Maka korban atau ahli waris dan korban berdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia menjadi warga negara terhormat. Jelas, karena dia mendapat beasiswa pendidikan, mendapat bantuan perlengkapan peralatan, bantuan fasilitas pendidikan, mendapat prioritas pelayanan kesehatan, mendapat iuran BPJS, mendapat rehabilitasi sosial, mendapat jaminan hari tua, mendapat perbaikan bangunan rumah, dan ada bangunan bahwa PKI sekarang menjadi pahlawan, dan umat Islam serta TNI adalah pelanggar HAM, pembunuh, dan mendapat alat mesin pertanian, mendapat benih tanaman dan bibit hewan, mendapat bantuan usaha melalui CSR dari BUMN, mendapat kerja di tempat BUMN, mendapat fasilitas akses pembiayaan usaha, mendapat dukungan pendampingan sumber daya manusia, diamankan oleh TNI dan Polri, dan mendapat dukungan dalam penyiapan dan manfaat sarana prasarana alutsistanya. Tadi saya katakan, terutama di wilayah sulit akses, mendapat jaminan keamanan dari kepolisian. Apakah itu bukan warga negara terhormat? Kemana-mana dikawal, luar biasa. Pembiayaan untuk pelaksanaan rekomendasi penyelesaian judisial asasi manusia yang berat dibebankan kepada masing-masing kementerian, saya sampaikan tadi, laporan 6 bulan, dan Impres nomor 2 tahun 2023 ini berlaku mulai tanggal 15 Maret yang lalu sampai dengan tanpa batas waktu. Nggak ada tulisan tanpa batas waktu. Jadi ini adalah sebenarnya dalam strata penduduk Indonesia ada warga terhormat seperti bangsawan. Jadi mungkin tidak lama lagi, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi akan terbentuk kelompok warga sebagai bangsawan. Ya, yang lainnya dianggap budak itu. Jadi kembali lagi kita pada zaman dahulu kala, kalau kita ada cerita-cerita Korea lah, apa ada bangsawan, ya ini akan muncul bangsawan baru. Warga itu adalah korban atau ahli waris dan korban terdampak dari peristiwa pelanggaran hak asasi manusia PKI dan keturunannya. Selanjutnya setelah itu terjadi, maka masuk kepada soft revisional melalui neokortex tadi, operasi strategi kontradiksi, itu yang terjadi, menjadikan agama mayoritas penduduk Indonesia Islam menjadi musuh negara yang mesti dihabisi. Jangan salah nanti, pesantren-pesantren pun dulu pernah bunuh katanya kan, pasang di sana memorial bahwa anak keturunan PKI dibunuh oleh santri-santri, maka tidak boleh ada pesantren lagi. Bisa jadi, menurut saya itu bisa jadi. Problem yang negatif bahwa Islam adalah radikal, toleransi, terorisme terhadap Islam dan kelompok-kelompok mayoritas menggunakan instrumen kekuasaan. Lu radikal, lu intoleransi, lu teroris, ambil masuk, selesai sudah. Pecah belah sama umat Islam supaya tidak besar, kita rasakan sekarang. Dan Profesor Yudian Wahyudi menyampaikan agama adalah musuh Pancasila, mengadopsi agama adalah candu dari Montesquieu. Jelas sudah, apalagi yang kurangnya. Stigmatisasi agama sebagai ancaman negara untuk menjauhkan negara dari pengaruh agama, ini tujuannya. Selanjutnya nomor 2, menjadikan institusi pertahanan dan keamanan TNI Polri warga kelas bawah dengan tuduhan melanggar HAM dan pembunuh rakyat.
sehingga dimusuhi oleh rakyat dan dunia internasional. Maka hasilnya Undang-Undang TNI direvisi atas pelanggaran HAM berat tersebut. TNI harus masuk bara, maka Kodam dihapuskan, Korem dihapuskan, Kodim dihapuskan, Koramil dihapuskan, Babinsa dihapuskan. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang sejak tahun 50-an berusaha untuk menghilangkan Babinsa, karena Babinsa adalah mata telinga yang efektif dimanapun berada. Undang-Undang Pidana TNI dirubah menjadi pidana umum. Ya, penyidiknya ya Polri nanti, penuntutnya kejaksaan. Menjadikan polisi garda utama alat negara mirip gaya kepemimpinan Stalin, Hitler, dan Mao Tse-tung. Benar atau tidak? Silakan saja. Selanjutnya menggunakan teori guna tolol, memanfaatkan orang-orang atau tangan-tangan lain di institusi yang oportunis sebagai ujung tombak. Kalau orang yang tolol kan disuruh apa-apa, ikut-ikut aja. Kamu ke sana ngerampas partai orang, ikut aja. Kamu ke sana laporan bahwa pelanggaran ini, ikut saja dia. Persiapkan alibi penundaan pemilu atau perpanjangan periode jabatan presiden dan menang Pilpres tahun 2024. Pastikan estafet kekuasaan tetap status quo, kejar target lagi undang-undang HIP dan undang-undang PPIP, dan memposisikan presiden sebagai panglima tertinggi. Padahal undang-undang tidak mengatakan seperti itu, hanya untuk mobilisasi kalau terjadi perang. Ya nanti pangdam-pangdam semuanya, Panglima TNI Kasat tidak bisa menentukan, yang menentukan Panglima tertinggi nanti. Ya dia hanya sebagai boneka saja. Jabatan-jabatan tinggi, Pangkostrat, Danjen Kopassus, semuanya presiden menentukan. Kasat hanya boneka saja. Kapolri pun sama, Kapolda semuanya dari presiden, tanpa itu tidak bisa. Terbitnya ya Impres nomor 2 tahun 2023 merupakan narasi opini, Neo-Cortex War tadi. Maka berdampak kalau masyarakat, mungkin kalau mendengarkan seperti ini, nanti masyarakat berlomba-lomba. Saya Pak berdampak PKI, dulu kakek saya PKI Pak. Ya mau jadi bangsawan gimana? Iya kan? Maka semua rakyat berduyun-duyun mendukung menjadi anak keturunan PKI atau berdampak. Ini suatu program perang yang dikatakan Neo-Cortex War, program perang pemikiran dan narasi opini yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Sudah itu demo di mana-mana. Saya ikut demo PKI kan berarti saya masuk bangsawan kan? Demo, cabut TAP MPRS 2566 dan Undang-Undang Nomor 799. Kembalikan PKI sebagai partai yang legal dan realisasikan partai tunggal di DPR RI. Maka keren. Ini suatu yang sangat luar biasa. Makanya saya meminta bantuan para panelis di depan saya ini untuk bisa memberikan apakah yang saya sampaikan itu salah atau benar. Apakah saya hanya mimpi siang bolong. Selanjutnya keluarlah keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023, tanggalnya 15 Maret, menunjuk pejabat-pejabat, gak usah saya jelaskan inilah, yang melaksanakan ini semuanya tadi. Lengkap sudah. Ada kepresnya, ada instruksi presidennya. Tinggal kita tunggu lagi. Kita berlomba-lomba nanti rakyat jadi seperti yang sampaikan, ikut PKI semuanya karena ingin menjadi sekolah gratis, kesehatan gratis, semuanya, bahkan masa tuanya pun dijamin oleh negara. Bahwa Presiden, inilah yang saya sampaikan. Saya hanya ingin menyampaikan semuanya ini, dan saudaraku sebangsa setanah air, apakah benar yang saya sampaikan ini, biarlah para panelis yang menanggapinya, sehingga saya punya ketenangan bahwa mudah-mudahan para panelis menyatakan itu semua Pak Gatot nggak benar semuanya itu, Bapak cuma mimpi aja nih, puasa-puasa mungkin tidur siang, ya enggak apa-apa gitu. Tapi inilah kegelisahan saya bisa saya sampaikan, dan terima kasih Bapak sekalian yang bisa hadir di sini, dan mari sama-sama kita dengarkan beliau-beliau menyampaikan. Saya akan memberikan Bang R. Subeno. Nanti saya juga minta waktu kalau sudah ini saya bisa bicara sedikit nanggapin ini tadi ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak Gatot. Sebentar dulu. Ini sih bikin klarifikasi dulu ini. Saya nyimak ini tadi serem nih apa yang disampaikan oleh Pak Gatot nih ya. Ini serem ya Pak ya kalau apa yang disampaikan oleh Pak Gatot, dan saya juga akan terkejut kalau sampai detailnya seperti itu. Tapi Pak Gatot sendiri
Ini pertanyaan nggak pas juga pertanyaan Pak Gatot. Takut nggak Pak Gatot mengungkapkan ini sendiri tentang masa depan seperti apa bangsa ini? Ya Bang Ersu, gimana ya? Saya kalau menjelaskan agak sulit, tetapi mungkin Kiai Rumi itu pernah membuat suatu puisi, ya. Karena saya ini akan mengambil posisinya Pak Mas Hadi gitu loh, biar Mas Hadi jadi presidium, saya jadi Pak Mas Hadi saja. Jadi saya jawab dengan puisi saja. Oh, jawabannya dengan puisi ya. Karena cinta, duri menjadi mawar. Karena cinta, cuka menjelma anggur segar. Karena cinta, keuntungan menjadi mahkota penawar. Karena cinta, kemalangan menjadi keberuntungan. Karena cinta, rumah penjara tampak bak kedai mawar. Karena cinta, hamparan debu tampak seperti taman. Karena cinta, api berkobar jadi cahaya yang menyenangkan. Karena cinta, setan berubah menjadi bidadari. Karena cinta, batu keras menjadi lembut, bak mentega. Karena cinta, duka cita menjadi gembira. Karena cinta, hantu berubah menjadi malaikat. Karena cinta, singa tak menakutkan seperti tikus. Karena cinta, sakit menjadi sehat. Karena cinta, amarah berubah menjadi ramah. Bung Hersu, itulah gambaran kecintaan saya yang berlebihan kepada negeri dan rakyat Indonesia.